Kemudian berbicara tentang sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Di sini ada yang perlu saya tekankan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, bahwa akidah adalah sifatnya taufikiyah. Apa itu taufikiyah? Taufikiyah adalah berdasarkan wahyu semata. Jadi bukan sewena-wena karena pendapat perseorangan. Akidah taufikiyah berarti dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya bahwa akidah itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i, serta tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalam akidah. Kata Allah, "Fama ba'dal haqqi illa dhalalah." Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kalau kita memahami tafsir ayat itu, maka al-haq dikatakan oleh Allah dalam bentuk mufrad. Maknanya kebenaran hanya satu, tunggal. Illa dhalalah, illa di situ adalah harful istisna, huruf pengecualian. Ad-dhalalah adalah kesesatan, dan ad-dhalalah disebut dalam ayat itu bentuknya adalah jamak, berarti banyak. Artinya kebenaran satu, kesesatan banyak. Nah, oleh karena itu di dalam akidah ikhwatal iman tidak ada ruang sedikit pun untuk berijtihadiyah atau berpendapat di dalam, tidak ada. Karena akidah yang benar hanya satu. Kalau yang menyelenceng daripada satu itu, berarti itulah yang menyimpang. Karena itulah yang dikabarkan Rasulullah kepada kita, bahwa yang benar hanya ada satu. Kullaha finnar. Selainnya maka akan berada dalam neraka. Itu al-hadis. Nah, permisa jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah sumber-sumbernya terbatas pada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa yang wajib baginya dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan tidak seorang pun sesudah Allahu Jalla fil Ula yang lebih mengetahui tentang Allah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, manhaj salafus salih dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Mereka mengimani, meyakini, dan mengamalkan segala yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak-hak Allah dan hak-hak Rasulnya. Sementara apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menolak dan menafikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti kita mensucikan keburukan-keburukan dan dinisbahkan kepada Allah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Manhaj salaf membuang jauh-jauh itu, membuang keraguan dan membuang tentang sesuatu yang membuat kesucian nama Allah itu hilang. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan di antara mereka di dalam i'tiqad. Di dalam akidah tidak ada pertentangan. Bahkan akidah mereka para sahabat adalah satu dan jamaah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan satu kata, dengan satu kebenaran akidah dan dalam kesatuan manhaj. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni qad taraktum fikum syai'aini." Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, kata Rasulullah.
Ini dikatakan Rasulullah ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Lan tadillu ba'dahuma, apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka tidak akan kalian tersesat setelahnya. Apakah itu? Al-Qur'ani wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Begitupun Allah berkata di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Bapak Ibu dapat membuka ayat yang 103. Allah di sana mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dalam ayat ini secara zahir Allah perintahkan agar kita berpegang teguh dengan tali agama Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Wa la tafarraqu, dan dilarang untuk bercerai-berai. Dan tidak hanya ayat ini saja. Ada ayat-ayat yang lain seperti surat Thaha ayat 123. Fa inna ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Di sana Allah mengatakan, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan cilaka. Itu kata Allah. Nah, oleh sebab itu ikhwatal iman, mereka dinamakan dengan firqatun najiyah atau ta'ifatul mansurah, yaitu golongan yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah. Hum ashabul asar wa hum ashabul hadis. Sebab Rasulullah SAW telah bersaksi bahwa merekalah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai tegaknya hari kiamat yang selamat. Ketika mengabarkan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan yang semuanya di neraka, kecuali satu golongan. Ketika ditanya tentang satu golongan itu, beliau menjawab, hum man kana ala misli ma ana alaihil yaum wa ashabi. Mereka yang selamat adalah orang-orang yang berada di jalan ajaran yang sama dengan ajaranku dan juga ajaran para sahabatku hingga hari ini. Itu kata Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, kebenaran tentang sabda Nabi SAW tersebut telah terbukti ketika sebagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kitab dan sunnah, yaitu di atas landasan ilmu kalam, ilmu fikir, ilmu mantik, dan juga kaidah-kaidah mantik yang diwarisi dari filsafat Yunani. Nah, mereka mempelajari itu sehingga akidah yang murni dapat disesatkan dengan ilmu mantik, dapat disesatkan dengan adanya ilmu kalam yang mereka pelajari, atau mereka menjadikan akal sebagai supir, sebagai tiang, sebagai kepala untuk memikirkan Al-Quran dan Sunnah. Maka terjadilah penyimpangan dan perpecahan ya di sekitar kita, ya, kalangan ikhwan ya yang berada di sekitar kita. Dalam sebuah akidah mereka berselisih. Karena inilah penyebabnya. Ayatnya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya juga sama. Bahkan berdalil dengan hadis dan Al-Qur'an yang sama. Tapi berbeda. Apa landasannya? Sebab mereka berbeda, sebab mereka menyelisihi, sebab mereka menyimpang karena mereka berbeda dalam menafsirkannya. Mereka berbeda artinya menafsirkan berarti pikirannya berbeda. Dan inilah yang menjadikan perceraian umat dan retaknya masyarakat Islam. Lalu bagaimana umat ini? Umat ini harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut-ikut kepada sesuatu selain Al-Quran dan Sunnah. Jadi, di dalam istilah bahwa umat Islam ini tidak usah bingung. Bagaimana yang benar? Jelas. Kata Nabi SAW, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin Nabi." Siapa di antara kalian ingin mencari suri toladan yang baik, maka ikutilah para sahabat Nabi.
Kenapa? Mereka sebaik-baik umat. Kenapa? Mereka adalah orang yang paling faham. Mengapa? Mereka orang yang paling wakil akan kejadian. Orang yang paling dekat dengan Nabi. Bahkan kelompok yang dipilih Allah untuk menemani dakwah Nabi. Maka ikutilah para sahabat. Nabi pun menganjurkan, khairun nasi qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik umatku adalah zamanku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat yaitu tabi'in. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini direkomendasikan oleh Rasulullah untuk kita ikuti. Sebab apa? Mereka lebih menjaga kesucian akidahnya. Siapa menjamin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain. Wa alaikum bisunnati, kata Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin amdu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasulullah, dan wajib atas kalian bersama dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapakah mereka? Para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Addu 'alaiha bin nawajid. Ikuti mereka, ambil akidahnya dan gigit dengan gigi geraham kita. Ya. Ini maknanya agar kita tidak melepasnya, kokoh di dalam memegang akidah yang benar. Inilah prinsip ya akidah salafus saleh dan sumber-sumber akidah yang benar di dalam menemukan manhaj salaf ya yang baik dan benar, serta mengikuti akidah yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in.